Ada satu orang yang sangat luar biasa yang mengatakan kepada saya dan kepada kita sekalian satu kata motivasi, bahwa keberhasilan seseorang itu tidak ditentukan dari kecerdasannya, tidak ditentukan dari kepintarannya, tapi keberhasilan seseorang itu diukur dari attitude-nya. Orang yang pintar itu belum tentu berhasil. Orang yang sepandai apapun juga, itu juga mungkin juga tidak akan bisa menggapai apapun juga. Tapi bagi orang yang attitude-nya baik, yang sikapnya baik, yang bijaknya, yang jejaknya baik, itu adalah orang-orang yang berhasil dalam hidup. Dan saya membuktikan bahwa sungguh-sungguh ketika kita banyak memperhatikan attitude kita, sikap kita yang perlu dalam hidup kita, maka itu akan menunjang keberhasilan hidup kita. Dan untuk sampai pada attitude seperti ini, sikap yang baik, apa yang perlu kita perhatikan dalam hidup kita? Kita bisa gambarkan dengan membangun sebuah rumah. Kalau kita membangun rumah, pertama apa yang kita bangun lebih dahulu? Fondasinya. Lalu setelah fondasinya apa yang kita bangun lebih dahulu? Tembok atau tiang. Baru ketiga yang kita bangun adalah atapnya. Nggak bisa dibangun. Kita bangun atapnya dulu, itu rumah setan, ya kan? Masa langsung bisa atap, tidak ada apa-apa. Kita bangun apa? Temboknya itu ambrol nanti, hancur. Oh, tadi sudah ada. Dan itu menjadi satu cermin dalam hidup kita, bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita menggambarkan sikap hidup kita kepada Tuhan dan kepada sama kita. Fondasi dalam hidup untuk attitude yang baik pertama-tama adalah iman itu sendiri. Iman itu sendiri, itu yang akan menjamin hidup kita menjadi baik. Anda kalau mencintai kitab suci, Anda kalau mencintai yang rohani, pasti kalau Anda melakukan perbuatan yang tidak baik, hati kita itu akan tergetar, betul tidak? Kalau Anda tidak pernah mencintai kitab suci, tidak pernah ke gereja, tidak pernah berdoa, berbuat jahat ataupun mudah, semua dilakukan dengan mudah. Tapi bagi Anda yang mencintai yang rohani, itu sudah ada pagar, sudah ada pembatas, jangan dilakukan. Karena apa? Karena Allah itu mencintai kita, apa yang berkata di dalam diri kita selalu akan berseru. Itu karena apa? Karena kita cinta dan kitab suci. Karena iman itu sudah kita bawa yang pertama dalam hidup kita. Maka kalau sebetulnya Anda diajak untuk mencintai kitab suci, untuk mencintai iman, untuk mencintai berdoa, seperti yang dikatakan Pak Parwel tadi, untuk sebelum belajar ada doa dan sebagainya, ada kehidupan kitab suci, tujuannya seperti ini, agar kita sungguh-sungguh tolong untuk menjauhkan diri kita dari sesuatu yang tidak baik. Percaya dengan saya, itu menjadi suara hati kita yang alami, yang akan menjaga kita. Tapi kalau Anda sudah tidak mau berdoa, tidak mau kitab suci, tidak mau doa apapun juga, Anda buat apapun akan jadi biasa. Apa sudah biasa? Tapi bagi Anda mencintai yang rohani, itu menjadi suara hati yang kuat, dan itu menjadi attitude yang baik untuk kita. Lalu yang kedua, tidak hanya iman itu harus bertumbuh dalam yang namanya perbuatan baik. Maka tiang-tiang penjaga, tiang-tiang di atas iman itu adalah kasih dan komitmen kita yang terus menerus. Kalau Anda beriman, pasti kita punya niat untuk mencintai bersama kita. Pasti kita punya komitmen pada kebaikan yang kita buat. Itu sudah otomatis akan kita buat. Lalu di atas iman yang kita buat, dan di atas cinta dan komitmen yang kita kembangkan untuk mencintai kebaikan, jangan lupa kita perlu kata simbol dari rahmat Tuhan. Kalau orang itu mencintai yang baik, rahmat Tuhan itu akan selalu hadir untuk kita. Saya itu percaya betul ya, dalam hal seperti ini banyak saya itu dimudahkan dalam berkarya di sini. Bukan karena usaha saya sendiri, memang saya selalu menabungkan kebaikan berbuat maksimal. Tapi ketika dalam tempat seperti ini, ketika kita membutuhkan banyak bantuan orang, tanpa diminta, orang itu akan dengan sendiri membantu kita. Dan saya merasakan betul berkat Tuhan yang luar biasa, sehingga apapun bisa saya kembangkan untuk karya-karya saya. Saya tidak perlu harus proposal atau apapun juga. Saya mengatakan perlu rumah kita. Kalau dia akan membantu banyak orang, dan itu adalah berkat Tuhan yang diberikan juga. Asal kita selalu menaburkan punya attitude yang baik, attitude yang dimulai dari iman, attitude yang kemudian diwujudkan dalam tindakan cinta dan komitmen kita,
Dan attitude yang kemudian kita serahkan pada Tuhan lewat berkat Tuhan yang ada untuk kita. Maka dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, kita mudah pilihan kita. Mau jadi orang bijaksana atau mau jadi orang bodoh? Kalau ada yang diminta, mau jadi orang bijaksana atau orang bodoh? Bijaksana. Kenapa kok bukan orang pintar dan orang bodoh? Harusnya pintar kan yang bodoh kan? Padanannya ya, pintar dan bodoh. Tapi kenapa yang dibilang orang bijaksana? Karena orang bijaksana itu lebih dari sekedar pintar. Karena orang yang bijaksana adalah orang yang tidak hanya menggunakan akal, tapi juga menggunakan hatinya. Makanya saya pernah mengatakan ada trilogi H, ya, heart, ya, head, heart, dan hand. Apa yang kamu pikirkan, tanyakan pada hatimu, dan itu menggerakkan tindakannya. Apa yang kamu pikirkan, head, ya. Adik-adik harus bisa bahasa Inggris ya, sudah kursus ini. Apa yang kamu pikirkan dalam pikiranmu, endapkan dalam hatimu, dan itu akan menggerakkan tindakan makhluk. Nah, itulah attitude, ya, itulah attitude, dan itulah orang yang bijaksana. Maka kalau adik-adik ini menjadi bijaksana, ini tiga ini harus kita kembangkan. Maka kalau di sekolah boleh Anda itu berkembang dalam pelajaran, tetapi jangan lupa bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Maka sikap atau komitmen Pak Korwin bahwa harus sebelum pelajaran ada doa, atau mungkin pas BKSN atau bulan Maria itu yang rohani dimasukkan, itu sangat penting untuk apa? Mengisi hati kita, iman kita, itu penting. Anda kalau hanya ingin pintar gampang, belajar aja terus, pasti kita. Tapi ingin jadi bijaksana nggak mungkin tanpa iman, tanpa attitude yang baik. Dan kalau itu yang Anda pilih, inilah kita orang-orang yang bijaksana. Maka sahabat Tuhan hari ini saya bersyukur bahwa Korwil ini dari wilayah mengembangkan juga yang namanya lomba-lomba untuk dalam rangka BKSN. Tujuan harapan saya dan mungkin juga menjadi tujuan kita, semoga kita tidak hanya sekedar merayakan, tetapi yang lebih penting dari itu, kita semakin mencintai kitab suci dan semakin mencintai Tuhan. Karena dengan itulah kebijaksanaan akan kita raih, dengan itulah hidup kita itu sungguh-sungguh akan semakin diberkati. Percaya dengan saya, attitude akan menentukan hidupmu. Sikapmu yang baik, cintamu kepada Allah, itu akan membawa berkat kedamaian dan juga ketenteraman serta kesuksesan dalam hidup. Dan semoga ini yang kita pilih hari ini. Dimuliakanlah Tuhan dan sepanjang masa.